Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini saya akan sharing mengenai tata cara bagaimana cara menarik keberuntungan ke dalam diri kita dengan Law of Attraction atau dengan menggunakan hukum tarik menarik ini. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe untuk terus mendukung channel kami. Bagaimana caranya sahabat? Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya keberuntungan itu bukan hal yang kebetulan sahabat. Jadi tidak ada hal kebetulan di dunia ini, melainkan semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan aktivitas kita, kegiatan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, bahkan air yang jatuh dari pohon talas pun itu sudah diatur oleh Allah. Semua yang ada di dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kebetulan. Likulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Dan dari sebab musabab itulah kemudian yang akan kita pergunakan untuk diri kita agar kita meraih keberuntungan tersebut. Nah, dalam mempraktikkan Law of Attraction sebagaimana yang kita pelajari kemarin itu, maka ada beberapa cara agar kita bisa menarik keberuntungan tersebut baik dalam bidang pekerjaan, bisnis, ataupun karir dan lain sebagainya. Gimana caranya? Satu, berpikirlah positif. Berpikirlah optimis, jangan pesimis. Seburuk apapun pekerjaan kita, seburuk apapun keadaan kita, maka pikiran positif harus tetap kita tanamkan dalam pikiran kita. Contoh misalkan, kita sedang melamar sebuah pekerjaan yang bukan dalam bidang kita. Keahlian kita misalkan manajemen, kemudian kita melamar di bidang keuangan yang kita tidak tahu sama sekali. Dalam pikiran kita sangat berat karena kita tidak menguasai bidang keuangan. Tapi seberat apapun itu, kita harus tetap berpikir positif, berpikir optimis bahwasanya saya pasti bisa, saya pasti lolos, saya pasti diterima. Itu sahabat. Jadi yang pertama, berpikirlah positif, berpikirlah optimis, jangan sampai pesimis seberat apapun keadaan kita. Kemudian yang kedua, yaitu kalau istilah dalam Islamnya itu berdoa. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau berdoa itu berat, maka cukup bilang sama Allah. Minimal kalau kita tidak bisa bilang, ya Allah misalkan besok saya akan melamar pekerjaan. Kalau kita tidak bisa bilang seperti itu, minimal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Bismillah, baik dari ketika menulis lamaran pekerjaan, atau baik ketika akan berangkat, ketika akan masuk ke kantor, ketika akan masuk ke tes interview dan lain sebagainya, bacalah Bismillah. Kenapa? Karena dengan Bismillah kita juga bilang pada Allah, maka insya Allah apa yang kita kerjakan itu akan berkah. Bukankah kata Rasulullah, semua kegiatan yang tidak diawali dengan Bismillah, maka kegiatan tersebut akan menjadi cacat atau akan hilang keberkahannya. Nah, dengan berkah inilah yang kita harapkan keberuntungan akan datang pada diri kita, sehingga walaupun bukan bidang kita, walaupun bukan keahlian kita, tapi kita bisa diterima dalam pekerjaan tersebut. Ini yang kedua sahabat. Jadi yang kedua adalah bilang sama Allah, atau minimal baca Bismillah. Nah, yang terakhir, yang ketiga sahabat, yaitu berusahalah yang terbaik. Jangan putus asa. Mentang-mentang ini bukan keahlian kita, misalkan, kemudian kita putus asa. Ah, ya sudahlah, saya tidak usah belajar misalkan. Saya tidak usah menyiapkan segala sesuatunya. Toh, ini bukan keahlian saya. Keterima alhamdulillah, tidak keterima tidak apa-apa misalkan. Jangan seperti itu sahabat. Kita tetap harus berusaha sebaik mungkin. Kita pelajari semua hal ihwal materi mengenai pekerjaan yang akan kita lamar tersebut, walaupun bukan bidang kita. Kita harus tetap berusaha sekuat tenaga, ikhtiar sebisa kita, kemudian sisanya pasrahkan sama Allah. Jadi yang ketiga ini, yang faktor terakhir yang untuk menarik keberuntungan yang ada di sekitar kita. Bukankah dalam hadis dikatakan manjaddah wajadah? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka niscaya dia akan mendapatkannya. Kira-kira seperti itu sahabat.
Nah, kalau semua ini sudah kita lakukan, ya, kita sudah berpikir positif, kita sudah berdoa atau meminta bantuan sama Allah, atau minimal bilang pada Allah dan baca bismillah misalkan, dan yang ketiga kita sudah berusaha sekuat tenaga, maka jangan khawatir sahabat. Seandainya misalkan kita melamar sebuah pekerjaan, kemudian pekerjaan tersebut ditolak, maka saya yakin 100% yang namanya Allah itu ketika kita sudah berpikir positif, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Walaupun kita tidak diterima dalam pekerjaan tersebut misalkan, tapi insya Allah Allah tidak akan mengurangi tujuan utama kita. Misalkan tujuan utama kita melamar pekerjaan itu tidak lain adalah mendapat keuntungan, mendapat penghasilan. Bukankah seperti itu? Misal kita keterima dalam perusahaan tersebut dengan income atau penghasilan per bulan katakanlah 3 juta misalkan. Sebenarnya orientasi kita adalah income atau penghasilan 3 juta ini. Ketika kita sudah menerapkan hukum tarik-menarik tadi, law of attraction tadi itu, ketika kita sudah terapkan semaksimal mungkin dan ternyata kita tidak keterima di dunia pekerjaan tersebut, di perusahaan tersebut, maka saya yakin Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa jadi kita tidak diterima dalam perusahaan tersebut, tapi ada perusahaan lain yang akan menunggu kita nanti. Atau mungkin bisa jadi kita tidak diterima pada perusahaan ini, tapi bisa jadi Allah itu nanti akan memberikan jalan usaha yang lain bagi kita agar kita tetap bisa mendapat income yang 3 juta tadi itu sahabat. Jadi intinya ketika syariah Rasulullah, ketika sunnah-sunnah Rasulullah tadi telah diterapkan, yang biasa kita sebut dengan law of attraction itu dengan benar, dengan tepat misalkan, maka tidak perlu khawatir sahabat. Pasti saya yakin insya Allah 100% bahkan 1000% apa yang kita tuju tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Allah telah menyiapkan sesuatu yang sangat indah di balik kegagalan kita itu, yang pada intinya kita tidak akan pernah gagal selama kita bilang atau berdoa pada Allah dan menerapkan ilmu positif atau ilmu law of attraction ini sahabat. Jadi itu mungkin sharing saya pada kali ini. Sekali lagi, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berpikir pesimis, tapi selalulah berpikir optimis agar keberuntungan bisa kita tarik ke dalam diri kita. Dan kalau keberuntungan sudah kita tarik dalam diri kita, tidak ada istilahnya yang namanya gagal. Walau secara zahir kita itu gagal. Karena walau bagaimanapun sahabat, Allah itu Raufun bil ibad, yaitu maha lemah lembut terhadap hambanya, maha pengasih, maha penyayang, sehingga tidak mungkin ketika sudah ada hamba yang bilang pada Allah, yang Allah ketahui bahwasanya dia sudah bilang, lapor kepadaku, kata Allah, tidak mungkin hamba tersebut dikecewakan oleh Allah. Itulah intinya sharing saya pada kali ini, bagaimana cara menarik keberuntungan dalam bidang apapun. Ini hanya sebatas contoh dalam bidang pekerjaan, bisa juga dalam bidang pendidikan, dalam bidang karir dan lain sebagainya, kurang lebihnya seperti ini. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.